Oke, kita akan membahas soal berikutnya, yaitu bagaimana menentukan diskon. Nah, jadi di sini ceritanya, sebuah supermarket itu memberikan diskon kepada pelanggan berdasarkan banyaknya pembelian yang dia lakukan. Jadi, di sini ada diskon 5% dengan minimal berbelanja 1 juta rupiah. 7% kalau minimal belanja 1,5 juta rupiah, sedangkan 10% kalau minimal belanjanya 2 juta dan 20% kalau belanja di atas 5 juta rupiah. Nah, besarnya jumlah belanja diinput oleh pengguna dan diskon yang harus kita hitung sama jumlah bayar setelah diskon. Oke, sebelum kita masuk ke algoritmanya, alangkah baiknya kalau kita golongkan dulu diskonnya berdasarkan belanja. Ini akan lebih mempermudah kita nanti menyusun perintah if-nya gitu ya. Oke, sebelumnya soal seperti ini merupakan soal pemilihan. Kenapa? Sekali lagi coba kalian lihat, kita kan disuruh menghitung diskon. Nah, diskonnya di sini ada yang 5%, ada yang 7%, ada yang 10%, ada yang 20%. Nah, ini hanya terjadi salah satu saja dengan syarat jumlah perbelanjaan tertentu. Gitu. Berarti kan itu dari sekian pilihan, itu hanya ada satu pilihan yang akan terjadi. Nah, itu ciri dari soal if. Oke, kita coba dulu ya. Yang pertama, mendapat diskon 5% dengan belanja minimal 1 juta. Minimal 1 juta itu berarti belanja lebih dari sama dengan 1 juta, ya kan? Oke, minimal 1 juta. Itu dia 5%. Nah, kemudian di sini ada 7% kalau belanja 1,5 juta. Nah, 1,5 jutanya itu kan dapat 7%. Berarti ini jumlah belanja sampai dengan di bawah 1.500.000. Nah, jadi kan seperti ini nih. Nah, kalau seperti ini kan agak nggak enak gitu ngelihatnya kan. Kita ubah pernyataannya gitu. Kita gunakan jadi belanja antara 1 juta sampai 1,5 juta. Kalau seperti itu kan enak ya. 1 juta kurang dari sama dengan belanja kurang dari 1,5 juta. Maka ini dapat 5%. Tuh, kita terjemahkan dia gitu. Kan di sini di soalnya dibilang belanja minimal 1 juta. Nah, kenapa kok ada tambahan 1,5 jutanya? Karena kalau 1,5 juta ke atas kan dia dapat 7%. Kalau kalian hanya menulis yang bagian depan ini aja, belanja di atas 1 juta, maka semua dong yang di atas 1 juta, mau dia 2 juta, mau dia 50 juta, dapatnya cuma 5% dong, gitu loh. Makanya pada syarat soal harus ditulis yang lengkap, gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kemudian sekarang yang 7%. Yang 7% itu belanja berapa ya? Dia kan 1,5 juta ke atas. Berarti 1,5 juta lebih kecil sama dengan belanja, ya kan? Sampai berapa dia dapat 7%? Nah, yang 2 juta ke atas ini kan areanya 10 juta. Berarti lebih kecil 2 juta. Dapatnya 7%. Oke, sekarang yang dapat 10% itu kalau berbelanja 2 juta sampai dengan berapa ya? Ini dia area 20% itu dia di atas 5 juta. Yang 20% itu adalah di atas 5 juta. Berarti yang 5 juta dapatnya 10% gitu ya. Berarti di sini lebih kecil sama dengan 5 juta gitu. Berapa dapat? 10%. Kalau yang 20% berarti dia di atas 5 juta. Berarti di sini nggak pakai sama dengan. Oke, jadi begitu. Ini belanja, kurang N. Oke, ini dapatnya 20%. Kenapa di sini cuman begini doang? Kenapa nggak isi lebih kecil dari berapa gitu?
Nah, karena semua yang di atas 5 juta, berapapun itu, langsung dapat 20%. Nggak peduli batas atasnya berapa, gitu. Maka nggak isi. Nah, cuman kan jelek ya kalau begini ya tulisannya ya. Karena di kanannya tuh nggak ada. Boleh aja sih kalian tulis begini, atau boleh juga kalian tulis lebih besar. Balik tandanya gitu loh. Awalnya kan 5 juta lebih kecil daripada belanja. Berarti belanja lebih besar 5 juta gitu. Nah, apakah segini saja sebenarnya syaratnya? Oh, enggak. Bagaimana kalau orangnya belanja di bawah 1 juta? Ini kan belum ditulis gitu. Berarti kalau belanja kurang dari 1 juta, maka dia diskonnya 0 gitu. Kan nggak disebut di soal. Dia 5% kalau udah di atas 1 juta ke atas. Berarti kalau di bawah 1 juta nggak dapat diskon alias 0. Ini harus lengkap ya, jangan sampai yang 0 ketinggalan. Gitu. Kalau yang 0 ketinggalan nanti kalau masuk ELS dapatnya 20% dong kalau belanja di bawah 1 juta gitu loh. Oke. Sekarang dengan syarat yang sudah kalian tulis dengan rapi ini, ring-ringnya sudah jelas, maka kita coba terjemahkan ke dalam if berdasarkan ring ini. Oke. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan sebuah variabel. Tentu saja belanja di input user, diskon dan bayar akan dihitung. Berarti ini akan kita masukkan ke dalam variabel. Tipenya real. Kenapa tipenya real? Supaya bisa menginput bilangan pecahan. Terutama untuk diskon dan bayar. Untuk belanja boleh integer ya. Oke, sekarang kita baca dulu. Siapa yang dibaca? Belanja. Gitu ya. Karena belanja diinput oleh pengguna. Nah, kemudian kita masuk if dengan cara yang dibahas di soal sebelumnya gitu kan. Di sini saya akan gunakan satu versi saja. Kita akan gunakan yang lengkap, kita gunakan N gitu ya. Karena di sini berupa ring. Tapi untuk yang pertama ini kan bukan ring, berarti kalian tulis saja jika belanja kurang dari 1 juta. Kalian tulisnya lengkap ya. Jangan sampai kalian menulisnya 1 spasi juta gitu. Enggak ya. Ini juga nggak usah pakai titik. Langsung aja. Dan apa yang terjadi? Diskon sama dengan 0. Gitu ya. Nah, selain itu masih ada 4 kemungkinan. Karena masih ada 4 kemungkinan berarti else if. Belanja, ikuti aja seperti yang tadi. Berarti belanja lebih besar sama dengan. Ikuti lebih besar sama dengan 1 juta. N belanja, ingat ya kalau dia ring berarti menggunakan N ya. Kurang dari, ini kan nggak pakai sama dengan, berarti nggak usah pakai sama dengan. Oke. Nah, berarti diskonnya berapa? 5%. Jangan tulis begitu, tapi boleh 0,05 atau 5/100 itu juga boleh ya. 5% kan 5/100 ya, dikali belanja. Oke, masih ada 3 kemungkinan lagi. Berarti masih menggunakan else if. Kalau kemungkinannya masih lebih dari 1, sudah pasti else if ya. Belanja ikuti saja. Lebih besar sama dengan 1.500.000. N belanja ikuti kurang dari 2 juta. Dan diskon sama dengan 7% berarti 0,07 atau 7/100 dikali belanja. Oke. Masih ada 2 kemungkinan lagi. Berarti else if. Oke, belanja ikuti saja lebih besar sama dengan 2 juta. N belanja kurang dari sama dengan 5 juta. Karena di sini ada sama dengannya. Berarti diskonnya adalah 10% atau 0,1 dikali belanja. Kemudian yang terakhir masih ada satu kemungkinan.
Berarti kalian menggunakan else. Diskonnya berapa? 20% atau 0,2 dikali belanja. Oke, nah ini saya enter aja deh, supaya nggak bersambung. Berapa if 1, 2, 3, 4? Berarti tutupnya juga ada 4. And if dan and if. Oke. Lalu apa lagi sekarang? Ini kan baru menghitung diskon. Nah, kita kan disuruh menghitung apa? Diskon dan jumlah yang harus dibayar. Berarti kalau seseorang mendapatkan diskon, maka jumlah pembayarannya adalah belanja. Misalnya katakan Anda belanja 1 juta, terus Anda dapat diskon 100.000 katakan. Berarti kan 1 juta dikurangi 100.000, berarti belanja dikurangi diskon. Itu adalah bayar. Terakhir, cetak mereka. Diskon dan bayar. Jadi seperti itu ya. Oke, kita coba deh. Coba ilustrasikan. Kalau misalnya seseorang berbelanja 3 juta, berarti dia masuk ke yang mana? Apakah 3 juta kurang dari 1 juta? False, berarti ini lewat. Masuk ke else if. Apakah 3 juta lebih besar sama dengan 1 juta? True. Apakah 3 juta kurang dari 1.500.000? False. True and false adalah false. Berarti bagian 5% lewat. Masuk ke else if. Apakah 3 juta lebih besar sama dengan 1.500.000? True. Apakah 3 juta kurang dari 2 juta? False. True and false adalah false. Berarti lewat masuk ke else if yang berikutnya. Apakah 3 juta lebih besar sama dengan 2 juta? True. And apakah 3 juta kurang dari sama dengan 5 juta? True. True and true adalah true, maka dia masuk ke dalam diskon sama dengan 0,1 dikali 3 juta. Berarti 300.000. Karena diskonnya sudah ketemu, maka bagian else otomatis dilewati dan akan langsung menuju and if yang terakhir. Menghitung bayar sama dengan 3 juta dikurangi 300.000. Berarti 2.700.000 nanti yang akan dicetak. Oke, demikian ya. Nah, kalau kalian mau bikin versi yang kedua, itu boleh saja. Cuman lihat di sini dong. Ini kan, oke. Saya salinkan saja deh supaya kalian ada bayangan gitu. Tapi ini jadi cepat aja ya. Oke, tunggu bentar biar rapi. Nah, oke. Namanya diskon 2 deh. Nah, sekarang berarti karena dia tandanya lebih kecil sama dengan, berarti yang kalian ambil jangan yang di depan dong, kan ini lebih besar. Berarti pakai yang lebih kecil. Gitu, pakai yang lebih kecil, biar sama dong dia. Nah, ini pakai yang lebih kecil. Gitu. Tapi, ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini kan ada sama dengan, ini nggak ada. Oh, boleh, itu tidak masalah. Yang penting ada sama-sama tanda lebih kecilnya gitu ya. Itu contohnya ya. Nah, itu adalah 2 versi untuk menyelesaikan soal di atas. Nah, untuk menerjemahkannya ke dalam Flowgorithms, kalian coba sendiri ya. Kalau ada yang kalian bingung, silakan tanyakan di kolom komentar.